Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua. Kita harapkan keberkahannya gurunda kita bersama beliau Al-Ustadz, siapa Bu? Yang keras dong Bu, tambahin ganteng. Beliau Al-Ustadz, siapa Bapak? Yang keras Bapak, udah habis snacknya. Al-Ustadz beliau, yang keras Bapak. Alhamdulillah, semoga Al-Ustadz beliau Zaki Mirza, Al-Ustadz beliau Kiai Haji Abdul Wahab diberi kesehatan. Semoga kita semua selalu terberkahi dengan segala siraman-siraman rohaninya. Allahumma. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menjelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya kita hidup di sini ini tujuannya adalah murni untuk ibadah. Jadi ketika kita diamanahi seorang anak, walaupun itu anak angkat atau anak kualon, yang penting judulnya adalah dia merupakan salah satu dari tanggung jawab kita, maka kita harus menjalankan amanah itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setelah jagalah dirimu, kuasailah dirimu, baru wa ahlikum. Jadi ketika kita mampu membawa diri kita sebagai seseorang yang sejati, sebagai insan yang sujati, sebagai insan yang kamil, maka kita akan mampu membawa orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang benar? Bagaimana kita bisa menjadi panutan kalau diri kita tidak bisa membawa, tidak bisa menyadari diri kita, esensi hidup kita bernilai atau tidak? Bapak, biasanya kalau ada anak itu yang berprestasi yang bangga siapa? Anak gue. Tapi kalau anaknya sedang misalkan nih parabola, perempuan belum nikah tapi sudah bolong duluan. Biasanya siapa yang disalahin? Ibunya kemana ini? Bener Bu? Tapi di sini tidak ada yang demikian. Saya yakin golagokin mokan makin karena nyawang Purwokerto. Yakin mokan makin golagokin, di sini semuanya itu adalah soleh, solehah. Soleh ditambah soleh sama dengan. Nah, makanya kita berharap kita semua menjadi orang-orang yang soleh, solehah. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang benar, orang tua yang mampu untuk mengatasi dirinya, bagaimana caranya mengelola atau bagaimana caranya mengevaluasi diri, mengasuh anak. Itu ada tuntunannya. Jadi orang tua kira-kira sudah siap belum? Adik-adik saya yang cantik jelita ini, ketika masih berumur 18 tahun, bolehkah dia menikah, lalu dia hamil, lalu punya anak, dia menjadi orang tua? Kira-kira kalau anaknya nangis akan marah? Makanya kita taat pemerintah, jangan sampai kita menjadi perempuan-perempuan yang mau dinegahkan masih dalam proses belajar. Itu merupakan suatu ibadah, taat peraturan itu adalah ibadah. Jangan sampai ada kawin paksa, jangan sampai ada pernikahan yang masih berumur dini. Oke, saya mohon nanti bareng-bareng ngucapin PDKT ya. PDKT Bapak, ganteng, soleh, solehah. Nanti jawab PDKT ya, ketika saya tangannya kayak gini berarti PDKT. Tujhe dikatakan jana sanam, ada 4 pilihan yang sangat penting.
cara pola asuhan agar supaya anaknya menjadi soleh solehah. Yuk tekankan PDKT di lagu dong Pak. Yuk tekankan PDKT. P itu adalah pendidikan agama. Ini sangat penting sekali. Pendidikan agama. Jadi kita tekankan dari dini anak-anak kita tentang agama. Agar supaya pondasinya kuat, imannya kuat. Ketika imannya kuat, maka dia akan menjadi insan kamil. Bukan basyar-basyaran, tapi insan yang sempurna. Ketika masanya berpendidikan, ayo kita kasih pendidikan. Jangan sampai dia tidak mengenyam pendidikan, dibatasi kiprahnya. Kamu tuh perempuan, gak boleh sekolah. Kamu tuh perempuan, nanti juga ada di dapur melulu. Kamu tuh perempuan, nanti juga gak akan bisa beraspirasi. Itu kata siapa? Kita semua di sini adalah setara. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama. Kita bisa. Lalu PD, D-nya itu apa? Doa. Sebagai orang tua kita harus selalu berdoa. Makanya saya tekankan di mana-mana itu kita bareng-bareng ya. Karena saya yakin jenengan sudah hafal. Mesti wis hafal kabeh, nyong orang andel langgar sampai pada rapal. Nyong ngerti ya Bu ya? Saya. Rabbi habli minas solihin. Apal Bu? Apal Mbak cantik? Belum menikah ya Mbak ya? Saya punya anak bujangan. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Bacalah 3 kali dalam sehari. Agar supaya kita dikaruniai anak soleh solehah. Karena kalau anak-anak kita soleh solehah, pasti kita akan terangkat derajatnya. Orang tua yang diangkat derajatnya oleh anak-anak yang solehah. Karena pola asuhnya yang benar. Jangan nyalahin anak melulu. Kamu tuh gini. Kamu tuh, kita juga introspeksi diri. Kita juga harus sadar diri. Kita udah benar nggak nih? Cara pola asuhnya udah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW nggak nih? Lalu K, PDKT. Kasih sayang, peluklah dia, fahamilah. Apalagi Gen Z yang cantik-cantik jelita ini. Kita harus paham. Bagaimana tata cara mengelola emosional kita terhadap anak-anak zaman sekarang. Peluk erat dengan kasih sayang. Lalu T-nya itu apa? T-nya itu kita harus mampu menjadi teladan. Jangan sampai kita tidak bisa menjadi orang tua yang bisa diambil teladan. Kita harus selalu berusaha agar supaya kita semua menjadi teladan anak kita. Kita bisa menjadi teladan ketika kita ini imannya itu kuat. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kita harus selalu mendoakan anak-anak kita. Oleh karena itu, kita semua harus selalu berusaha bahwasanya hidup di sini esensinya itu adalah ibadah. Semoga bermanfaat. Apapun yang kita jalani semoga selalu mendapatkan syafaat. Apapun yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Fadilah Munawaroh yang telah memberikan di segmen kedua ini tausiah bagaimana sesungguhnya menjadi evaluasi dan juga introspeksi bagi diri kita, khususnya kita orang tua ketika kita menjumpai anak yang mungkin kurang berkenan di mata dan juga hati kita, yang itu masih kita anggap sebagai durhaka. Menjadi introspeksi, kita mungkin kurang sabar, kita mungkin kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan berdiskusi bersama dan juga selain para jamaah, nanti kami juga akan persilakan jamaah bergabung lewat video call WhatsApp. Langsung berbincang-bincang, bertanya-tanya bersama guru-guru kami dalam Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal ngobrolin zaman lagi. Kita benahin iman. Tentunya di segmen berikutnya ada kesempatan untuk para jamaah bertanya dan insya Allah akan dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat.